Perkenalkan, nama saya Sela Setiawati dari kelas 11 IPS 6. Saya akan menjelaskan tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalahkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, fraksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama kependudukan, Jepang juga membentuk Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan, membuat dasar negara, dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Penduduk Jepang di Indonesia memiliki karakteristik dilakukan dengan cara memikat hati bangsa Indonesia. Pada dasarnya, cara Jepang adalah dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Radio Tokyo secara terus-menerus disertai pidato. Para pahlawan bangsa yang membuat rakyat Indonesia meyakini bahwa Jepang ingin untuk membawa Indonesia merdeka dari jajahan. Dengan membawa 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, Jepang mengatakan bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia dan datang untuk membawa Indonesia merdeka. Melakukan propaganda kepada masyarakat Indonesia mengenai 3A untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang merupakan negara yang kuat dan mampu membantu Indonesia. Banyak terjadi rayuan, propaganda, dan tipu muslihat, seperti banyak pahlawan Indonesia yang dibebaskan dari pengasingan, dan juga penggunaan bahasa Indonesia diperbolehkan, padahal pada dasarnya itu hanya untuk mendapatkan hati bangsa Indonesia saja. Dampak penduduk Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, aspek politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon atau pemerintah militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, mengeluarkan peraturan yang terlarut semua organisasi politik dan asosiasi bentuk. Pada September 8, 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2. Jepang mengontrol organisasi nasional seluruh. Yang kedua, aspek ekonomi dan sosial. Dalam kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang untuk masyarakat Indonesia. Dan Anda dapat membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politik dan birokrasi. Hal ini menempatkan sistem regulasi ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Seluruh potensi sumber daya alam
dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Yang ketiga, aspek kehidupan militer. Dalam aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa tubuh militer Jepang dibuat semata-mata karena kondisi militer Jepang semakin putus asa dalam Perang Pasifik. Demikianlah penjelasan saya tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Sekian dan terima kasih.